Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 22 Juni 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya IHSG-nya tidak terlalu mendukung ya. IHSG ditutup di minus 0,47%. Lebih tepatnya lagi indeks kita itu ada di angka 4.918,8 sekian. Ya memang nggak terlalu bagus. Sebab teman-teman sudah tahu sendiri ya, analisa saya mengenai IHSG itu sejak beberapa pekan lalu saya sudah mengatakan, saya sudah selalu berulang-ulang kali mengemukakan saya punya analisa bahwa dalam analisa saya IHSG itu akan bergerak sideways di antara Fibonacci 38,2 di sini dan 61,8, ada di sekitar angka 5030, 38,2-nya itu ada di angka 4605. Kalaupun teman-teman sekarang melihat IHSG bergerak mendatar, bergerak sideways di antara 61,8 dan 50%, ini tidak lantas mengubah saya punya analisa. Cuman dengan melihat posisi IHSG seperti ini, saya akan lebih optimis bahwa ya kita akan cukup beruntung untuk melihat IHSG kembali naik bergerak sampai ke level 78,6 di Fibonacci ini ya, di sekitar 5.300-an nih. 5.300-an ada di angka sini ya, sekitar sini. Kapan itu akan kejadian? Ya saya tidak tahu. Saya tidak tahu kapan bisa kejadian. Yang jelas itu adalah analisa bahwa IHSG kemungkinan besar masih akan bergerak naik. Bagaimana kita melihat apakah IHSG masih mungkin naik atau skenario naiknya itu akan batal? Nah, saya punya satu batas yang cukup penting. Apabila IHSG bisa menembus angka 50%, jadi IHSG turun di bawah 4.817, maka saya akan mengubah sedikit saya punya pandangan bahwa IHSG belum akan menembus range sideways menuju ke 78,6. Menurut saya IHSG akan turun, tetapi tidak akan turun lebih rendah dari 4.605. Jadi kemungkinan dia turun di bawah 50%, tapi dia masih bergerak sideways juga. Jadi saya punya analisa tetap saya pertahankan bahwa IHSG ya udah naik turun di atas ini aja. Meskipun dalam beberapa kali kesempatan teman-teman sudah mendengar bahwa saya mengatakan saya akan sangat bergembira kalau IHSG ternyata mantul dari Fibonacci 50%. Ya inilah yang membuat saya cukup gembira karena harapannya IHSG bisa cukup kuat untuk naik sampai ke 78,6. Itu aja alasannya yang membuat saya gembira. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Sehingga teman-teman yang memiliki minat terhadap analisa teknikal ataupun berniat untuk menjadi trader saham, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Channel ini punya beberapa program unggulan, yaitu kita akan senantiasa mencoba untuk menghadirkan bintang tamu di weekend pertama setiap bulan. Dan seperti yang weekend kemarin kita lakukan, kita adakan live stream untuk melakukan analisa teknikal. Itu saya isi dengan berbagai teori-teori ataupun tips untuk melakukan analisa teknikal, karena saya analisanya langsung. Jadi teman-teman bisa melihat chart, kita sama-sama lihat chart di layar, kemudian saya analisa seperti apa analisa saya, bagaimana saya membaca chart, itu semua teman-teman bisa dapatkan setiap pekan ketiga dalam bulannya. Jadi nanti bulan depan, bulan Juli, di pekan ketiga jangan sampai ketinggalan lagi, karena ya kita akan coba untuk rutin melakukannya. Selain analisa gratisan, teman-teman bisa mendapatkan buku mengenai analisa teknikal. Silahkan cek di deskripsi video ini, karena ada beberapa buku teknikal yang saya lihat cukup menarik. Khusus untuk bukunya Ibu Linda Lee, sampai sekarang kayaknya belum ada di Gramedia. Teman-teman yang ingin membaca buku tersebut, silahkan langsung order. Ya, karena belum ada di toko buku, baru tersedia secara online aja. Jangan lupa minggu depan kita punya aplikasi, adalah tanggal 27 Juni ya, sebagai batas akhir kita akan mengirimkan aplikasi untuk membaca foreign flow. Aplikasi ini saya tulis sendiri sehingga teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini di komputer yang
berplatform Windows. Ya, saya tulis sendiri, jadi saya bisa menjamin bahwa aplikasi ini bebas dari malware. Teman-teman boleh mencoba aplikasi ini karena ya saya tulis sendiri beneran. Saya yang tulis kodenya, semua coding itu saya lakukan sendiri. Kemudian saya trial, saya bagikan ke beberapa teman untuk melakukan testing apakah ada error atau enggak. Dan sejauh ini sih menggembirakan, lulus testing semuanya. Nah, ada sedikit masalah kalau teman-teman yang masih menggunakan Windows XP, aplikasi ini nggak bisa jalan dengan sempurna. Atau bahkan dalam beberapa kasus, ada yang mengatakan ya nggak bisa dibuka karena Windows XP-nya nggak mengenali aplikasi ini sebagai aplikasi Windows. Jadi sebaiknya teman-teman yang menggunakan Windows XP, upgrade dulu deh. Paling nggak jadi Windows 7 atau Windows 8, sehingga bisa menggunakan aplikasi yang saya tulis sendiri. Nanti ya, tanggal 27 kita akan bagikan. Teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan cari videonya. Ada videonya beberapa pekan yang lalu. Ikuti linknya untuk mengisi formulir. Jangan tanyakan saya bagaimana caranya mendapatkan aplikasi itu, karena saya sudah menjelaskan di video ini. Saya nggak akan menuliskannya lagi. Sekarang mari kita lihat saham TOTL. Oke, TOTL ini udah lama nggak kita analisa ya. Kelihatannya TOTL dalam jangka panjang ini sedang downtrend. Teman-teman bisa lihat ya, ini downtrend loh, ini beneran downtrend. Apakah reaksi saat ini ya adalah pembalikan arah atau hanya sekedar cari korban baru? Ya teman-teman mesti waspada. Ya, selalu ada kemungkinan untuk mencari korban baru. Misalnya di sini teman-teman lihat, ini TOTL dari Oktober 18, kemudian dia naik sampai ke sekitar Maret 19, berarti ada berapa bulan tuh? Ada 5 bulan dia mengalami peningkatan harga, tapi akhirnya tuh turun lebih dalam. Momen-momen seperti ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tentu saja bukan untuk mendapatkan keuntungan yang terlalu besar. Selalu ada reaksi balik. Ini adalah reaksi balik dari suatu tren turun. Bisa jadi ini juga adalah suatu reaksi balik dari tren turun yang berkepanjangan. Jadi ini hanya reaksi balik. Ini hanya sekedar retracement terhadap downtrend, sehingga teman-teman perlu waspada kalau mau trading di saham seperti ini. Kita akan lihat di sini adalah area resisten untuk TOTL, dan hari ini kayaknya TOTL masih terus bercokol di sekitar resisten, sehingga teman-teman patut waspada. Kemungkinan aja berikutnya TOTL-nya akan bergerak turun. Dari mana kita tahu dia akan bergerak turun? Karena kita lihat selama dia bergerak di area resisten kotak kuning yang di atas di sekitar angka 320 sampai dengan 330. Nah, kelihatannya volumenya di bawah ya. Volumenya kecil-kecil rata-rata. Jadi kemungkinan ini adalah akhir dari fase naik TOTL. Saya harapkan teman-teman bisa mulai lebih waspada ya. Jangan sampai terlena karena memang TOTL-nya kita lihat historikalnya kan tadi bisa naik sampai 5 bulan. Ini naiknya sejak Maret 2020. Sekarang kita ada di Juni 2020, ini udah 3 bulan dia naik. Ya, kita nggak akan pernah tahu dia naiknya 3 bulan atau 5 bulan. Kita nggak akan pernah tahu, karena belum kejadian kan. Kita bukan peramal. Cuman saya syaratkan supaya teman-teman berhati-hati, karena ini belum terkonfirmasi sebagai trend reversal. Belum ada konfirmasi bahwa TOTL sudah uptrend, sehingga saya perlu mengingatkan ya kalau bisa dihindari, hindari aja lah. Resisten berikutnya untuk TOTL saya kira ada di sekitar kotak merah sini ya, ada di sekitar angka 390-an. Ya masih cukup jauh sih, masih ada sekitar 74 poin untuk bergerak naik. 74 poin itu berarti lebih dari 20% untuk mencapai resisten kotak merah. Cuma saya menyarankan sebaiknya jangan dulu deh, karena ini berpeluang downtrend. Mari kita lanjutkan dengan TKIM. Oke, dengan penampilan seperti ini kita masih akan mengatakan TKIM masih bergerak sideways ya. Belum ada tanda-tanda yang cukup bagus bahwa TKIM sudah kembali naik. Ya, masih bergerak sideways di antara kotak merah dan kotak hijau. Kalau sekarang teman-teman bisa melihat volume transaksinya mengecil ya, sementara dia masih bertahan di area kotak kuning. Kira-kira ini dia akan kemana ya? Akan naik atau turun? Nah, ini kalau posisi seperti ini,
Daripada kita bingung, kenapa kita nggak berpikir pindah ke saham lain? Cari aja saham lain daripada kita bingung menganalisa ini naik atau turun ya. Ini bisa naik atau bisa turun, ini belum tentu apakah ini kuning ini adalah resisten atau support. Ya agak bingung juga kan. Ini support apa resisten nih? Soalnya dia udah bertahan berhari-hari di sini. Ini support atau resisten? Nah, kalau dia resisten, begitu tembus kotak kuning, gue bisa dapat cuan dong. Tapi kalau dia adalah support, nah ini bahaya nih. Apakah ini supportnya akan jebol, dia akan turun, atau masih bertahan di support? Daripada bingung-bingung seperti itu, kenapa nggak berpikiran untuk coba mending kita cari saham lain. Daripada bingung-bingung nggak jelas di sini, ya kita cari saham lain. Terus TKIM-nya ya apa kan? TKIM-nya ditaruh dalam watchlist. Begitu TKIM menembus area resisten kotak merah di angka 5.650, itu saatnya kita membeli. Jadi nggak usah bingung dulu sekarang, biarin aja dulu dia sideways. Kita tuh nggak jelas ini naik turun tepuguh gitu kalau kata orang-orang dulu ya, orang-orang temen gue di Bandung ya, ini naik turun tepuguh. Nah, mending tunggu begitu dia menembus area resisten kotak merah, barulah kita ikutan sebab sudah terkonfirmasi TKIM akan bergerak naik. Mudah kan? Ngapain bingung di satu saham sedang kita punya pilihan untuk membeli saham yang ada 600-an lebih. Jadi jangan bergantung atau mencintai satu saham sampai mati gitu. Pindah aja saham lain yang memungkinkan atau yang lebih mudah dianalisa. Mari kita lihat saham Kren. Oke, kayaknya Kren ini bagus ya. Kren ini bagus. Bagaimana kita bisa katakan bagus? Teman-teman lihat pada saat dia bergerak naik di sini, volume transaksinya meningkat. Begitu dia bergerak turun ini, volume transaksinya langsung mengecil. Di sini teman-teman bisa mempraktekkan strategi membeli saat saham akan bergerak naik. Teman-teman udah lihat ini ada candle hijau satu, volume mengecil. Besok teman-teman udah mulai membeli. Karena dia udah mulai mantul kan, udah kelihatan mantul kan, begitu ada candle hijau, wah kayaknya mantul. Besok kita mulai membeli dan harganya akan bergerak naik. Ya, volume transaksinya juga mungkin akan mulai membesar, seiring dengan harganya mulai bergerak naik. Kayaknya sih kalau dia berhasil bertahan di atas area kotak kuning, ya Kren ini akan jalan naik. Jadi saya sarankan teman-teman udah mulai memperhatikan Kren. Kemungkinan ini bisa dapat cuan. Karena kan ini kelihatannya ya udah sampai ke area support, volume transaksi udah mengecil, mungkin dia masih akan bergerak tipis-tipis, ya bergerak slow di antara kotak merah dan kotak kuning, tetapi ya itu udah salah satu pertanda bahwa ya dalam waktu dekat, nggak lama lagi, ini Kren akan mantul dari support, paling nggak dia sampai ke resisten di kotak merah. Lalu batas pengamannya di mana? Nah, kalau batas pengamannya teman-teman bisa menganggap area kotak kuning ini sebagai support. Begitu dia melihat Kren turun di bawah area kotak kuning, berarti ya supportnya gagal. Kotak kuning belum bekerja sebagai support, ya kita melarikan diri aja. Atau bisa jadi juga seperti ini jebakannya. Kalau kita belinya ini kan kita lihat sini, oh dia kena di support. Kemudian ada muncul kotak hijau, saya mulai beli di sini, ternyata turun, kan? Ya gagal lagi, nggak apa-apa, siap-siap cut loss aja. Begitu dia turun breakdown support, kita cut loss. Tapi bagaimana ya kalau memang mantul seperti ini, terus dia berada cukup jauh di atas area support, kan nggak memungkinkan juga kita untuk membeli. Kalau dia mantulnya langsung dengan candle besar, mendekati resisten, jauh dari support, ya sebaiknya kita menunggu setelah sahamnya atau harganya itu menembus resisten kotak merah, barulah kita mulai membeli karena kotak merahnya sebagai support dan berada cukup dekat dengan harga, sehingga resiko yang kita hadapi nggak terlalu besar dan reward yang mungkin saja kita dapatkan itu jauh lebih besar. Kita lanjutkan dengan Wika. Wow, Wika baru aja bagi dividen ya. Teman-teman lihat di sini dia bagi dividen.
Ini ada huruf D-nya di saya punya trading view, ada D, berarti di candle ini dia bagi dividen, kemudian dia mengalami penurunan. Ya turunnya sih semoga aja nggak sebesar dengan dividen yang dia bagikan, meskipun itu agak-agak absurd ya harapannya ya. Biasanya sih turunnya itu ya kurang lebih sama lah dengan dividen yang dibagikan. Cuman sekarang menariknya adalah kita belum melihat terjadi lower low di saham Wika. Nah, teman-teman masih bisa menilai bahwa Wika ini sedang berusaha untuk menembus area resisten di kotak merah di angka 1380. Bila ternyata Wika berhasil naik di atas angka 1390, ya itu adalah saatnya membeli karena kita punya support masih cukup dekat, reward yang dijanjikan juga masih cukup jauh. Ya, saya kira tidak ada salahnya untuk mencoba. Bukankah reward to risk ratio-nya masih terlalu besar? Agak sulit untuk menolak ajakan saham yang reward to risk ratio-nya itu bagus. Wika ini lebih baik kita menunggu sampai Wika berhasil menembus resisten kotak merah. Kita lanjut dengan Kino. Oke, Kino sudah ada di atas, kita punya support kotak kuning ya, udah di atas area kotak kuning di angka 3230. Sekarang kita akan melihat apakah Kino masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Sepertinya iya ya, sepertinya Kino masih akan lanjut penguatan karena di sini sebenarnya ada resisten kecil ya, teman-teman bisa melihat kenapa Kino tertahan di situ karena ini rupanya ada resisten di sini. Nah, ini ada resisten, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri sini memang kelihatan ada resisten. Nah, ini saya akan ganti warnanya menjadi warna kuning karena ini sementara di testing ya, sehingga teman-teman bisa melihat begitu Kino bergerak naik di atas area kotak kuning, teman-teman bisa melakukan pembelian. Artinya buy on breakout, ya kan? Sementara di atas ini adalah resisten yang menjadi target pergerakan Kino. Area kotak merah ini ya di angka 3.900, sedangkan support terdekat untuk Kino ada di bawah sini. Saya akan ganti dengan warna hijau, yaitu ada di angka 3.210. Nah, ini adalah area support untuk Kino. Kalau kita lihat pergerakan Kino sudah cukup bagus. Nah, MACD-nya sudah menunjukkan uptrend, ya kan? Walaupun CCI-nya udah ada di bawah angka 100. Tapi teman-teman boleh melihat, begitu CCI naik di atas angka 100, itu adalah sinyal beli, teman-teman boleh mengikuti Kino. Kayaknya sih ini Kino cukup meyakinkan akan menembus area resisten kotak kuning. Nah, saya kira ini akan bisa membawa cuan untuk yang membeli Kino. Mari kita lanjutkan dengan WSBP. Wah, WSBP-nya udah kelamaan nggak kita bahas ya. Oke, saya punya support pertama, saya akan pindahkan dulu. Ini akan menjadi area support yang saya lihat ada di WSBP. Kemudian area resistennya juga terlalu mudah ya, cukup mudah kita menentukan area resisten. Teman-teman bisa melihat bagaimana mudahnya mendapatkan resisten. Ya, nggak sulit-sulit banget kan, nggak sulit, bahkan cenderung terlalu mudah sehingga ada mungkin beberapa trader yang meragukan, oh ini orang kok kayaknya gampang banget menentukan support dan resisten gitu, menentukan target di mana harga akan berbalik arah. Ya memang seperti itu analisa teknikal, nggak ada yang sulit. Kalau teman-teman tanya ke siapapun yang bisa melakukan analisa teknikal, ya seperti ini analisa teknikalnya. Menentukan support dan resisten itu semudah ini, semudah membalikan telapak tangan, semudah memindahkan kotak-kotak hijau, kotak kuningnya, semudah itu. Nggak pernah sulit analisa teknikal itu ya. Selanjutnya itu untuk support dan resisten itu adalah hal yang paling dasar, hal yang paling mendasar. Seorang trader itu selalu menganggap harga bergerak dari support menuju ke resisten ataupun sebaliknya. Jadi teman-teman harus tahu di mana support dan di mana resisten. Karena tidak ada harga yang bergerak secara acak. Pasti ada support dan ada resisten. Nah, tugas kita sebagai seorang teknikal itu menentukan di mana support, di mana resisten. Walaupun itu hanya potensi, walaupun itu hanya kecurigaan, belum tentu benar. Karena yang menentukan benar atau salah itu nantinya pasar. Cuman
dari yang kita lihat, kita kemudian bisa memperkirakan kayaknya di sini saya bisa dapat cuan. Kayaknya kalau saya beli di area kotak hijau saya cuan. Nah, gitu aja probabilitas kita mainnya. Sekarang kita lihat untuk WSBP, kayaknya WSBP masih akan bergerak turun ya, 1 atau 2 candle lagi. Tetapi kayaknya nggak akan sampai ke area kotak hijau. Kayaknya ini loh, kayaknya nggak akan sampai menyentuh ke angka 183 atau 180. Kayaknya ini hanya sekedar retracement. Saya lebih mempercayai bahwa WSBP akan sanggup menembus area kotak kuning, menembus naik di atas angka 212. Bahkan saya lebih percaya WSBP akan sanggup mencapai resisten kotak merah di angka 246. Saya percaya gitu. Karena melihat pada waktu penembusan area kotak kuning ini, pada waktu percobaan untuk menembus area kotak kuning, kita lihat ada semacam sambutan yang cukup hebat dari pasar. Kemudian WSBP mengalami tekanan turun, ya, volume transaksinya mengecil. Kayaknya ya ini tidak sejalan dengan keinginan pasar, sehingga saya beranggapan bahwa sebenarnya pasar masih menginginkan WSBP untuk bergerak naik lebih tinggi. Berikutnya saya punya ACI. ACI kayaknya belum sanggup ya, belum mencapai area kotak merah kok udah turun. Ya, tenang aja, ini dalam perjalanan menuju ke resisten kotak merah. Kalaupun dia tertahan sedikit, tertahan sebentar, ya itu bukan masalah yang besar toh. Itu hanya ya sekedar ya ngumpul kekuatan. Kalau kita lihat sih dalam fase ini, di sini teman-teman bisa lihat ya, dalam fase di sini dia mengalami penurunan harga. Diikuti dengan terjadinya penurunan transaksi, sehingga kita bisa katakan ya kayaknya memang masih cukup kuat untuk bergerak naik. Sekarang tugas kita adalah mencari posisi yang aman, mencari harga semiring mungkin supaya kita bisa dapat harga ASI yang cukup bagus, sehingga cuannya itu lebih besar, ya kan? Bisa saja kita mulai membeli sekarang, tapi apakah memang dia langsung akan bergerak naik? Bagaimana kalau kita tahu dia udah akan naik? Kita tahu ini kayaknya bakalan bergerak naik. Cuman kalau gue bisa dapat harga yang agak rendah sedikit, ya, cuannya lebih besar beberapa persen gitu kan, itu akan jauh lebih menggembirakan. Tapi resikonya apa? Resikonya kita nggak dikasih gitu. Kita udah ngantri, misalnya saya ngantri di angka 4.700. Nggak dikasih gitu. Dia cuma sampai 4.850 atau 4.800, kemudian dia udah mantul naik lagi. Ya itu resikonya, nggak kebagian kalau kita berharap terlalu rendah. Iya kan? Nah, saya kira itu yang perlu teman-teman mainkan, itu yang perlu dipikirkan untuk melakukan penawaran di harga yang reasonable. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan harga yang terbaik. Salah satu cara yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan adalah ya menyebarkan teman-teman punya harga penawaran. Jadi taruh bidnya itu di beberapa titik, tidak cuma di satu titik dengan lot yang sekaligus besar. Mungkin kalau target beli sekitar 500 lot, ya teman-teman bisa taruh di 5 harga masing-masing 100 lot, 100 lot, 100 lot, 100 lot. Jadi di 5 tingkatan harga teman-teman punya. Tujuannya apa? Nanti kalau dapat average-nya itu bisa lebih bagus daripada kita membeli di satu harga dan kayaknya terlalu tinggi. Saya kira untuk analisa kita hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam menyusun trading plan dan bisa mengeksekusinya dengan baik sehingga menghasilkan cuan yang lebih optimal. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.